Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajria Indriani dengan NPM 2317051016 dari kelas A. Saya di sini akan membuat video pengganti kelas di materi pertemuan ke-14 yang saya tidak bisa hadiri karena saya sakit. Di sini saya akan membahas pertemuan ke-14. Materinya itu tentang metode Quine MC Kluski. Nah, metode Quine-MC-Kluski itu metode tabulasi adalah salah satu metode penyederhanaan fungsi boolean. Fungsinya sama seperti Carnot map atau bisa disebut key map, hanya saja dengan metode Quine-MC-Kluski kita dapat menghitung lebih dari 6 variabel. Nah, contoh soalnya itu diketahui persamaan boolean F buka kurung A, B, C, D, tutup kurung sama dengan buka kurung 0,2,3,4,8,10,11,12,13,15 tutup kurung. Tentukan penyederhanaan menggunakan metode Quine-MC-Kluski. Nah, di sini tuh tabel 0 itu tuh pertama kita tuh buat dulu bentuk biner representation dari soal. Nah, dibuat tabel gini. Terus yang kolom pertama tuh di minterm, yang kolom kedua tuh representation atau bisa disebut binrep. Nah, yang minterm tuh dicantumin dari soal 0, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15. Nah, binrepnya itu A, B, C, D. Terus dicari. Kan kalau dari minterm 0 berarti A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, D-nya 0. Kalau 2 itu berarti A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 0. Kalau 3 itu A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 1. Kalau 4 itu A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, D-nya 0. Kalau 8 itu A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, D-nya 0. Kalau 10 itu A-nya 0, A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 0. Kalau yang 11 itu A-nya itu 1, B-nya 0, C-nya 1, B-nya C-nya 1, D-nya 1. Kalau 12 tuh A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0, D-nya 0. Terus kalau yang 13 itu A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0, D-nya 1. Kalau yang 15 itu dari A sampai D itu 1 semua. Nah, step 1 itu buatlah grup minterm di tabel 0 dengan mengelompokkan jumlah angka 1 di bin rep yang jumlahnya sama banyak. Contohnya, grup 0 artinya grup yang berisi jumlah angka 1. Angkanya satunya adalah 0 buah. Kalau grup 1 artinya grup yang berisikan jumlah angka satunya adalah 1 buah. Nah, tabel 1 tuh tabel grup minterm. Terus dikelompokkan. Kan ini grup minterm dan binrep. Nah, grupnya itu kan 0, berarti M-nya 0, mintermnya itu M0, berarti ya sama kayak tadi yang A sampai D-nya. Nah, ini kan dikelompokkan nih. Kalau kalau grup 1 tuh berarti yang cuma punya angka 1. Nih, 1, 1, 1. Kalau kelompok grup kedua, berarti di tabel ini nih satunya tuh harus ada 2. Tuh. Kalau yang ketiga, grup ketiga itu tuh di bin repnya tuh ada 3 angka 1. Nah, kalau keempat itu apa? Berarti satu itu ada 4. Kan sesuai dengan angka 1 grupnya. Notes, grup yang terbentuk maksimal grup 4 karena jumlah literal dalam soal adalah 4. Nah, yang step kedua, bandingkan minterm di grup N ke minterm di grup N plus 1 dari tabel terakhir, di tabel 1 yang tadi. Temukan match pair. Match pair adalah keadaan ketika variabel antara minterm yang dibandingkan hanya berbeda pada satu digit. Jangan lupa untuk memberikan tanda centang pada minterm yang menghasilkan match pair. Lakukan step 2 ini sampai tidak ditemukan lagi match pairnya. Nah, step 2.1, bandingkan minterm grup 0 ke
ke grup satu, yaitu membandingkan M0 kepada M2, M4, dan M8. Nah, bandingkan minterm grup satu ke grup 2, yaitu membandingkan M2, M4, M8 kepada M3, M10, M12. Nah, bandingkan minterm grup 2 ke grup 3, yaitu membandingkan M3, M10, M12 kepada M1, M11, M13. Nah, yang terakhir itu bandingkan minterm grup 3 ke grup 4, yaitu membandingkan M11, M13 kepada M15. Nah, tabel kedua itu hasil step 2.1. Nih, grup, minterm, binrep. 0 itu hasil perbandingan grup 0 ke grup 1. Berarti M0 dibanding M2, M0 banding M4, M0 banding M8. Nih, ini kan yang berbeda tuh cuman satu. Kan bedanya kan harus satu kan. Nah, kalau beda tuh berarti di strip. Nah, kalau yang grup satu itu hasil perbandingan grup satu ke grup 2. M2 banding M3, M2 banding M10, M4 banding M12, M8 banding 10, M8 banding 12. Nah, di sini nih perbandingan tuh harus cuma berbeda satu, nggak boleh lebih dari satu. Kalau lebih dari satu itu tabel di 2.2. Nah, ini selanjutnya seterusnya kayak gitu. Nah, not selanjutnya step 2 ini sampai tak logi ditemukan match pair, gunakan tabel terakhir. Nah, tabel yang kedua. Step 2.2. Gunakan tabel 2, bandingkan minterm grup 0 ke grup 1, bandingkan minterm grup 1 ke grup 2, dan bandingkan minterm grup 2 ke grup 3. Nah, tabel ketiga itu hasil step 2.2. Nah, grup minterm binrep. Ini nih apa perbandingannya tuh yang harus beda tuh cuma dua, nggak boleh lebih dari dua. Nih, M0, M2 dibandingkan dengan M8 dan M10. Tuh, kan bedanya dua. Jadi dua, ini dua, dan seterusnya. Notes. Tidak ada lagi yang dapat kita bandingkan. Hal ini menunjukkan bahwa step 2 telah selesai. Nah, yang terakhir ini nih karena udah nggak bisa dibandingkan lagi. Karena ya udah sisanya emang segini. Sisanya bedanya cuma bisa satu. Nah, step 3. Perhatikan tabel 3 hasil dari step 2. Perhatikan baris-baris atau mintrem yang tidak diberikan tanda strip. Tulis semua mintrem yang tidak di strip tersebut dalam tabel 4. Nih, dimasukkan. Terus kita tambahin satu tabel, itu sebutkan suku dalam mintrem PI-nya. Kan yang strip ini berarti nggak usah ditulis, berarti yang nol aja. Berarti B-nya kan nol, D-nya nol, berarti B aksen, D aksen tuh. Dan seterusnya. Notes minterm yang tidak di strip pada step 2 kita sebut sebagai prim implich atau PI, suku atau PI yang sama cukup ditulis satu kali. Misalnya kalau ada yang sama, berarti cuma dicantumin tuh di tabel keempat tuh cuma satu. Nah, yang tabel terakhir, signified prim, prim implicate atau bisa disebut SPI. Nah, ini nih tabel tabel pertama itu sebutkan suku dalam minterm atau PI, minterm atau infloat, dan dari soalnya ini M0, M2, M3, M4, M8, M10, M11, M12, M13, dan M15. Nah, terus dicantumin kan ini M0 sampai M2 dibintangin, dibintangin M8 sampai M10 bintang-bintang. Terus M0, M4 bintang-bintang sesuai dengan angka yang dimintram, dibintanginnya. Terus ini dilihat lagi kesimpulannya itu dilihat dari yang bintangnya itu cuma satu di satu kolom ini nih, satu baris. Nah, kan satu nih, M3 ini kan cuma satu nih bintangnya. Nah, M4 ini yang cuma ada satu bintangnya di dalamnya kan. Ini ditulis, ini kesimpulannya. Berarti kesimpulannya tuh C aksen D dan B aksen C. Next, melingkarkan minterm yang hanya punya satu bintang dan beri checklist mintermnya. Tuh, checklist, checklist. Tabel yang kelima tuh, maka tadi, next, melihat minterm yang belum di checklist dan cari di minterm inputnya. Kita cari minterm inputnya. Kalau dia sama berarti di checklist. Berarti ini kan saya M13 sama M15. Nah, kita
kita uji lagi, kita cari lagi sampai bisa semuanya tuh ke checklist. Next, melihat minterm yang belum di checklist dan cari di minterm include-nya. Nah, ini kan dari kita cari nih, berarti M13 sama M15 nih, tambahan dari kesimpulan dari dua ini. Berarti C aksen, D aksen, B aksen, B aksen C, dan A, B, D kesimpulannya. Nah, hasil penyederhanaan dari F, buka kurung A, B, C, D, tutup kurung sama dengan sigma ya ini. Tutup kurung A 0, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15. Tutup kurung sama dengan C aksen, D aksen ditambah B aksen, C ditambah A, B, D. Nah, ini contohnya. Nah, eh, saya akhiri video video presentasi saya untuk mengganti kelas yang tidak saya hadiri pada minggu pertemuan ke-14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.